السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد المستغفرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده. نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Saudara karena Allah, meskipun udaranya agak sendu-sendu ya, pasti banyak yang agak kedinginan ini. Tapi alhamdulillah Allah gerakkan kalbu kita, hati kita, badan kita untuk datang ke rumah-rumahnya. Semoga ini pertanda Allah memandang kita dengan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi pernah mengatakan, jika engkau melihat ada orang cinta ke masjid, fal yashhad lahu bil iman, fa ashhid lahu bil iman, maka bersaksilah bahwa ia benar-benar beriman ya. Pada pagi ini saya lupa bawa kitabnya, udah ditaruh di meja, tapi alhamdulillah PDF-nya ada. Jadi sekarang kita nggak ngotot-ngotot pakai teks lagi Pak. Cuma kalau santri berasa aneh Pak kalau baca kitab PDF, maunya yang fisik itu. Tapi ya semoga tidak mengurangi keberkahannya. Bab yang akan kita kaji sekarang bab yang ketiga mengenai uzlah dan khalwah. Apa itu uzlah? Uzlah itu dari kata azala, berarti menyendiri, menjauhkan diri dari keramaian, disebut dengan uzlah. Uzlah ini belum menjadi bahasa Indonesia, tapi yang kata kedua sudah jadi bahasa Indonesia, khalwah atau khalwat. Pernah dengar kata khalwat? Berkhalwat, sudah masuk ke KBBI, cuma kurang populer. Populer hanya di kalangan orang-orang yang belajar fikih atau teman-teman kita yang baru hijrah. Mereka menyebut tidak boleh berkhalwat dengan yang tidak mahram. Nah, itu ada kalimat. Apa arti khalwat di situ? Menyepi, berdua-duaan, mojok gitu. Itu versi ahli fikih. Tapi khalwah dalam kitab ini bukan itu. Khalwah di sini artinya bukan menyendiri, menyepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Wa huma matlubatani syar'an. Dua hal ini, beruzlah, menyendiri dan menyepi, itu matlubatani syar'an, itu dituntut, diperintahkan dalam syariat. Jadi ini bukan produknya Hindu Buddha, bukan produk agama apapun, bukan. Itu emang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau sebelum mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul, kan beliau sudah jadi Nabi. Apa amal yang beliau suka? Beruzlah. Khalwat belum, khalwat nanti. Itu beruzlah. Di mana beliau beruzlah? Gua Hira. Kita tahu semua ya. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini yang kita belum eksplorasi. Ternyata ketika kita buka Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi, bab mengenai permulaan wahyu, terdapatlah di situ satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah. Tentunya Sayyidatuna Aisyah mendapatkan dari Abu Bakar atau yang lebih senior. Apa kata beliau? Wahyu pertama turun adalah mimpi yang indah, mimpi yang bagus,
Apa mimpi yang bagus kepada Nabi? Beliau melihat cahaya seperti cahaya fajar. Setelah itu apa yang terjadi pada Nabi? Fahubbiba ilaihil khala, maka beliau suka berkhalwat, menyendiri, menyepi dulu, khala ya. Tapi khalwat di situ artinya uzlah. Ya. Apa yang beliau lakukan? Maka beliau berangkatlah ke Gua Hira, yatahannas. Yatahannas artinya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ta'abbudul layali zawatal adad. Beribadah beberapa hari, beberapa saat di tempat yang jauh dari keramaian. Itu disebut tahannus. Berarti Nabi dengan kenabiannya telah melakukan itu. Nah, ini teguran buat kami, para pendakwah, para guru agama. Sebelum kita mengajar di depan orang, kami ini, itu seharusnya kami melakukan hal yang sama. Dididik dulu kalbunya, menjauhkan diri dari keramaian, popularitas, dilatih tidak berbicara dengan lisan tapi berbicara dengan kalbu, menyebut nama Allah dengan kalbunya. Jika sudah terlatih, nanti baru boleh muncul keluar. Tapi sekarang kan enggak, Pak. Mu'alaf pun baru mu'alaf udah ceramah, benar enggak? Maka lihatlah, yang mengacaukan Islam di negeri ini salah satunya mu'alaf yang tidak pernah nyantri. Tapi coba lihat mu'alaf yang nyantri, produknya ada, Bank Syariah, tahu ya? Tahu maksud saya pasti ya? Nah, itu mu'alaf, dia kemudian belajar, nyantri dulu. Coba lihat, dia tidak haus popularitas, dia menjalani aja. Beda dengan yang ngaku mantan pendeta ke, mantan apa ke, mantan semuanya. Itu banyak hoaxnya, mengacaukan kita. Tapi kok umat senangnya yang begitu? Nah, ini yang menyedihkan. Akhirnya umat tidak mendengarkan kiai, yang didengerin mantan itu. Karena kalau mereka ngomong jelek-jelekin, hati-hati Pak. Pengajian itu kalau hati kita nggak beres-beres amat, itu pengajian berubah menjadi pergunjingan, ngejek-ngejek orang. Ngaji nih, tapi isinya ngejek orang. Nah, itu kerja. Coba aja lihat, apa perlunya dia ngata-ngatain agama lamanya? Ya, kan nggak boleh. Dalam Islam itu nggak boleh mencaci maki. Apa kata Nabi? Jangan kamu caci Tuhan-Tuhan mereka. Fayasubbu ilahakum. Kalau engkau mencaci Tuhan-Tuhan mereka, agama-agama mereka, mereka akan kembali mencaci Tuhanmu, sesembahanmu. Maka kita lihat hari ini, dulu cuma ada YouTube hijrah. Sekarang ada Pak, YouTube murtadin, orang-orang murtad, YouTube orang-orang yang membantah-bantah ajaran Islam. Udah banyak hari ini. Salah siapa? Salah kita Pak. Kita demen yang begitu. Ya, jadi beruzlah dan berkhalwah itu bagi seorang dai itu adalah nyantri. Dia berguru kepada ahlinya, lalu mengamalkan apa yang dia pelajari. Itu yang disebut beruzlah dan berkhalwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairun nas rajulun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa mali. Manusia terbaik itu ada dua. Pertama, yang berjuang dengan jiwa dan hartanya. Yang kedua, kita udah tahu itu. Yang pertama ini yang kita udah tahu. Yang kedua belum. Rajulun ya'budullah fi sya'bin minasyi'ab. Seseorang yang beribadah di lembah-lembah atau di hutan-hutan atau di pelosok-pelosok, di tempat yang sepi. Wa yada'un nasu min syarrih, sehingga orang-orang, bukan kita ya, sehingga orang lain terhindar dari keburukannya. Nah, perhatikan, ini uzlah yang benar. Uzlah yang benar itu kita menjauh dari manusia, bukan merasa manusia jorok kotor,
tapi kita merasa diri kita yang kotor. Nah, ini berarti uzlahnya Islami, ruhi. Kalau uzlah syaitani, uzlah syaitan yang mana? Yang sombong. Dia merasa dirinya bersih, kalau bersama dengan manusia yang lain, dia nanti kotor. Dia dikotori oleh orang lain. Maka kata dia, saya beruzlah untuk menghindari keburukan-keburukan manusia. Nah, berarti itu syaitan itu Pak di dalamnya. Nanti kalau dia dapat ilham saat dia beruzlah, itu ilhamnya bukan ilham malaki, tapi waswas syaitani. Bukan ilham malaikat, tapi waswas syaitan. Ada orang yang habis nyepi di Gunung Salak ngaku jadi nabi kan? Bener? Masih ingat? Namanya siapa? Ahmad Mosodek. Tuh, canggih kan? Keluar-keluar dari Gunung Salak udah ngaku aja jadi nabi dan rasul. Dan ada pengikutnya Pak. Itu anehnya. Pengikutnya bukan orang-orang bodoh juga, orang sekolahan juga. Ada juga yang ikut perempuan yang sekarang botak, tahu? Yang ikut salah satunya dulu adalah senior kita di kampus dan dosen. Kurang cerdas apa? Pas kita tanya, Prof, kenapa ente masuk sono? Jawabannya apa? Ya saya penasaran. Katanya ini orang berguru sama Jibril. Kita coba juga nih gimana nih murid Jibril, santri Jibril gimana? Ternyata zong ya, nggak ada, bohong. Yang datang iblis, yang datang setan Pak. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab ini, waqala ahlul haqiqah al-khalwatu sifatu ahli saffah, sifatu ahli saffah. Berkhalwat itu, menyepi sendiri, itu adalah sifatnya orang-orang yang hatinya bening. Sedangkan beruzlah, menyendiri, menjauh dari manusia, min amaratil uslah, adalah tanda-tanda kita akan wusul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi uzlah itu ada dua. Ada uzlah awam, ada uzlah khasah. Uzlah awam, benar-benar fisik kita pergi Pak. Kita nggak gabung dengan orang karena khawatir kita bisa merusak orang awam. Itu uzlah awam. Ini yang benar. Yang nggak benar tadi yang mana? Yang dia merasa manusia rusak. Kalau dia bersama manusia, dia merasa akan dirusak oleh orang-orang lain. Nah, ini orang nih, ini setannya yang dalamnya nih Pak, yang membisikkan kepadanya setan. Karena dia dibisikkan oleh setan, dikatakan kamu ini suci, ya, kamu tidak boleh bersama mereka, nanti kamu dirusak oleh mereka. Jadi dia suuzon sama orang. Suuzon sifat setan atau sifat malaikat? Setan, ya. Maka beliau mengatakan di sini, uzlah yang kita menghindarkan orang dari keburukan kita, inilah uzlah sifatul atqiya yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Inilah yang dituntut dalam agama. Sedangkan uzlah karena kita merasa suci, orang lain kotor, lalu kita menjauh dari mereka, ini adalah uzlah syaitan, ya. Beliau sebut kalimatnya kira-kira begitu, ya. Sifatul syaitan li'annaha anasatun min khalqillah wa takabbur iblis, ma'nahu ana khairum minhu. Karena itu adalah sifat dari syaitan yang dulu mbahnya syaitan bernama iblis itu mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si Adam. Yang ngomong begitu siapa? Iblis. Nama aslinya Azazil, dan itu disebutkan dalam tafsir-tafsir yang sahih. Jadi kata kuncinya, kita menghindarkan orang dari keburukan kita. Nah, itu yang benar, ya. Baik. Jadi dulu di masa Bani Israel yang mereka beriman kepada Nabi Musa, ada seorang rahib
yang selalu beruzlah, tidak pernah mau gabung dengan orang. Lalu ketika ditanya, apakah engkau menjauhi keburukan makhluk? Apa jawabannya? Enggak. Apakah engkau pertapa? Enggak. Engkau ahli semedi? Enggak. Aku, di dalam diriku ada anjing galak yang sedang aku jinakkan. Maka aku bawalah ke padang yang luas, ke hutan yang belantara. Khawatir nanti nyalak orang. Nanti kan bahaya Pak, kebun binatang keluar semua. Nah, ini PR dai seharusnya. Jadi dai sebelum dia tampil di hadapan manusia, dia jinakkan dulu tuh si anjing yang ada di dalam ini, yang disebut oleh rahib tadi. Kalimatnya benar Pak, kalbun akur. Ini kalau saya baca, anjing galak, anjing gila, kira-kira begitu. Kan serem ini. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran ya. Perumpamaan mereka seperti kalbun, anjing. Agak jinak dikit binatang ternak, baru kemudian pindah menjadi yang agak baikan. Dan itu semua ada sama kita Pak. Nih tes sederhana. Bapak, ibu, saudara, kalau lagi marah, keluarnya kebun binatang atau WC? Keluarnya kata kasar, semua binatang keluar tuh, kosakatanya keluar. Atau yang keluar yang jorok-jorok? Kalau dua-duanya Pak, wah sempurna belisnya tuh. Ini saya nih marah nih, terus saya bilang anjing ente gitu ya. Itu dalam saya anjing Pak, bukan orang yang saya tuduh itu anjing. Dan saya masih ingat itu waktu saya masih S1 dulu, saya pinjam kitab. Yang kita pinjam kitab Pak. Ada anak sekolah SMK lagi tugas, nggak sopan, kitabnya dibanting sama dia. Saya, kitab kok dibanting-banting nih? Udah nggak pakai jilbab lagi, di kampus Islam lagi. Saya ambil, saya gebrak meja Pak, anjing lu, saya bilang gitu Pak. Tapi sampai hari ini itu menghantui saya sendiri. Oh, mau minta maaf orangnya di mana gitu. Ya, adik-adik ya, manis lah perempuan SMK kira-kira begitu. Tapi kok udah banting kitab? Seharusnya kalau di dalam ini bukan binatang buas yang keluarkan begitu. Dek, jangan gitu dong, ini kitab kan harusnya gitu Pak. Kenapa itu yang keluar? Jadi bisa saja orang baca kitab, orang hafiz Quran, hafiz sunnah, tapi di dalam chip yang ada di dalamnya apa? Binatang ternak. Ini yang saya takutkan setiap hari dalam diri saya. Agak lembut dikit apa yang keluar? Agak jorok-jorok Pak ya. Yang WC ya, pakai dalam keluar semua tuh ya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini yang lagi kita mau coba bersihin. Saya lagi berlatih itu, semoga bapak saudara juga berlatih itu ya. Banyak kesalahan kita di sini Pak. Kalau kita hitung, kita nangis-nangis sendiri ntar ya. Ngaji kalau nangis Pak, setan bisik lagi, "Loh, kamu hatimu lembut ya, bisa nangis." Nah, terlepot lagi kita. Allahumma sholli ala. Nah, uzlah yang kedua, uzlah yang sudah level wali, itu uzlatul khawas. Nah, semoga nanti kita sampai ke level ini. Apa kata beliau? Menanggalkan, membuang sifat-sifat dua tadi, kebinatangan, baik binatang buas ataupun binatang ternak, bahkan sifat syaitan yaitu menipu dan sombong, berangkat naik kepada sifat malakiyah, sifat malaikat. Apa itu sifat malaikat? Lawan dari yang tiga tadi. Binatang buas kasar, maka di sini lembut. Binatang buas ambisinya besar, di sini tidak, ini zuhud. Binatang buas emosinya gede, di sini emosinya terkendali. Nah, ini yang lagi kita latih ya. Binatang ternak nafsunya besar, di sini dilatih, dikontrol.
Kalau setan suka sombong, nah di sini muncullah ketawaduan. Suka nipu orang, di sini bersikap jujur. Itu dia, latihannya begitu. Orang yang melakukan ini, meskipun dia tidak masuk ke hutan-hutan, meskipun dia tidak meninggalkan hidupnya dengan manusia, orang ini sudah disebut beruzlah. Uzlahnya yang khaslah, uzlahnya para wali. Walaupun belum jadi wali nih, tapi sudah berlatih. Nah, semoga kajian-kajian kita sudah mengarah ke sana, ya. Karena zaman sekarang, kalau saya bilang, Bapak nginep ya di ribat saya 40 hari, pasti nggak mau, ya. Pasti nggak mau. Wah, anak istri saya gimana? Ya pasti gitu. Saya juga mikir gitu. Maka bertahap kita coba berlatih. Kalau sempat Senin Kamis kita puasa. Kalau nggak sempat 3 hari sebulan, itu. Ya. Nggak sempat bangun sepertiga malam terakhir. Sebagian terakhir kan kira-kira 2 jaman setengah. Ya udah setengah jam deh. Yang penting bangun di akhir malam, gitu. Ada bangunnya. Nggak sempat zikir duduk setiap pagi sampai syuruk, ya udah sekali sepekan deh atau Sabtu Minggu, gitu. Gitu cicil Pak, cicil terus. Jangan berangan-angan, beramal kalau angan-angan nggak nyampe-nyampe. Mulai aja dicicil. Sama Bapak kalau pengen pergi umroh, mulai nabung. Orang berduit, kalau dia nggak mulai nyisihin duitnya, kalah sama yang kredit. Ya. Nah, pada tataran ini muncullah seperti guru Imam Qushairi, namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata beliau? Ilbas ma'an nas ma yalbisun. Udah, kamu gak usah menyendiri, gak usah menyepi jauh-jauh. Terus gimana? Pakailah yang mereka pakai, belilah yang mereka beli. Mereka beli rumah, mereka pakai mobil, kita pakai mobil. Pakai motor, kita pakai motor. Mereka makan enak, kita makan enak. Tapi kata beliau apa? Wan farid anhum bisirrik. Tapi kamu harus mempunyai rahasia dengan kalbumu bahwa engkau merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Pak jaga ini. Kalau nggak perlu berlatih. Nabi udah terjaga sirnya, tapi 10 hari terakhir masih itikaf nggak? Masih. Nabi itikaf pindah tempat tidur atau gimana Pak? Kita kalau itikaf sekarang pindah tempat tidur. Ngobrol, kalau dulu ngobrolnya apa? Sekarang ngobrol juga. Udah berapa nih tempat itikaf saya lihat? Sama persis. Yang paling menggenaskan apa? Dan menggemaskan. Ustadz yang ngisi kajian itikaf nggak itikaf. Dia pindah-pindah tiap malam, ya. Malam ini di sini. Alasannya apa? Saya pakai itikaf fikih. Di fikih kita nginep 1 jam saja di masjid, itu itikaf. Itu itikaf fikih. Itikaf Ramadan bukan itu. Itikaf Ramadan tanggalkan itu semua. Kalau mau ekstrim lagi, kayak Nabi di Gua Hira. Nah ini ustadz-ustadz ini loh diberi rukhsah oleh Rasulullah ini. Masa nggak mau lagi ya? Akhirnya jamaahnya dapat Lailatul Qadar. Si ustadznya masih di mobil, di motor. Itulah kejadiannya Pak hari ini. Malu kita kepada Allah, ya. Maka saya mewajibkan ke dalam diri saya 10 hari terakhir, kalau nggak pandemi biasanya udah di surau, di masjid atau di zawiyah. Nggak kemana-mana lagi, nggak banyak ngomong lagi. Makan juga dikurangi, cuma kurma, air putih, udah cukup. 10 hari itu efektif menurunkan berat badan dan berat dosa Pak. Apa faedah beruzlah? Baik yang pertama tadi uzlah secara fisik dengan niat supaya manusia tidak ternodai oleh kita, dan yang kedua uzlah secara ruhani, sir. Apa kata beliau? As-salamah minal ghaibah. Selamat dari ghibah. Itu ghibah fikih. Ada ghibah yang lain. Ghibah versi ulama wali itu teringat selain Allah. Itu ghibah juga. Ya. Jadi bagi seorang kekasih Allah terbersih di kolbunya, lalu dia ikutin selain Allah, itu sudah ghibah. Berarti Allah gaib dari dirinya.
Karena ghaibah artinya kosong, tidak hadir, nggak terkoneksi kepada Allah. Tapi kalau bagi orang awam seperti kita nih, ghaibah apa? Ghibah. Ghibah udah bahasa Indonesia ya. Asalnya ghaibah Pak, dari kata ghaib. Ghaib, membicarakan yang tidak hadir disebut ghaibah. Bahasa Indonesianya ghibah. Itu mah standar ya. Nah, kalau ingin mau naik kelas kita, tidak membicarakan selain Allah di dalam qalbu. Nah. Dan yang kedua, ar-riya. Riya ini kan macam-macam juga lapis-lapisannya. Nah, riya secara umum, orang yang beruzlah, berkhalwat, dia dapat rahasia, dia selamat dari riya. Riya itu sederhananya beramal pengen dilihat, karena dari kata ra'a, yara, ada ru'yatan, ada riya'an. Nah, ini riya'an. Riya artinya saya baca buku, baca Quran, pengen dilihat. Saya berjenggot, pengen disebut ustaz. Saya pakai gamis, pengen disebut soleh. Saya jingkrang, pengen disebut pengamal sunnah. Apalagi kalau dulu tuh orang umroh tuh paling gampang dia kena riya. Bercampur dalam sum'ah, pamer. Dipasanglah status foto di belakang kita Ka'bah, sopan gitu. Tuh lagi depan Ka'bah nih, gitu. Udah kena udah. Padahal kesana bukan untuk itu. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jaga qalbu kita dari itu. Kalau mau narsis Pak lagi umroh, beresin dulu umrohnya. Udah selesai, khatam satu putaran, sampai sa'i, udah tahallul, bebas mau ngapain silakan. Ini baru tawaf 7 kali belum beres, udah foto-foto segala ya. Saya tinggal aja jamaah. Emang kita bukan jadi guide-nya, bukan. Saya ikut dengan mereka. Kebetulan mereka nggak tahu kalau kita guru ngaji dikit-dikit ya. Ya, karena berangkatnya pakai levis Pak, pakai baju kaos. Dikira orang awam gitu ya. Saya awal-awal datang, mereka udah mulai, wow Ka'bah, foto yuk, langsung foto. Belum nyampe 7 udah foto bareng, baris. Masya Allah, itu kejadian. Nggak sabar dia mau kasih tahu ke dunia, woi saya sudah nyampe di depan Ka'bah. Padahal Allah di sana, Allah di sini sama nggak? Sama nggak? Sama Pak. Itu riya paling ringan, pengen dipuji, pengen dilihat. Dan sekarang riya itu gampang karena lewat sosmed. Pakai, kan ada sekarang pakai location ya, pasang status lokasi. Waduh, lengkap Pak sekarang. Alat-alat riya itu gampang sekarang. Ada riya yang lebih berat, pengen disenangi, takut dibenci. Nah ini berat, ini dai biasanya. Orang-orang kayak saya itu terserang yang beginian Pak. Serangannya ini takut ditinggal jamaah, takut nggak disukai jamaah cuma karena beda politik. Maka banyaklah dai-dai kemarin cari muka. Di saat dia cari muka, begitu berubahlah mukanya di sisi Allah jadi muka kirdun, kerak, kayak monyet Pak. Kalau orang dibuka mata kolbunya, itu kelihatan bukan manusia itu yang ngomong. Kenapa? Dia cari muka. Cuma kan kita nggak lihat. Bapak kan nggak lihat aja. Ya. Ada yang suka hantam sana, hantam sini. Itu udah berubah Pak. Dia menjadi kalbun. Itu yang kita nggak sadari itu. Ya. Udah berubah dia menjadi karakter yang ada di dalam dirinya, yang belum sempat dia didik. Serem gak nih dunia dakwah? Serem Pak, sangat serem. Jadi kalau anak Bapak, cucu nanti ada yang memang mau dikader jadi ulama, betul-betul kirim ke ulama yang benar-benar ulama bersanad. Ya,
yang santrinya ini ditempa, maka anak kita kalau dihukum di pesantren ridhoi Pak, itu bermanfaat bagi rohaninya. Mau disuruh berdiri satu kaki ya sekarang kan udah gak ada lagi begitu-gitu. Dulu digampar biasa, disuruh direndam gak apa-apa, menghabiskan egonya sampai dia tahan banting. Sekarang kan enggak, dilaporin gurunya. Teman-teman kita di Bogor, di Bekasi, ada yang udah masuk penjara Pak, dilaporin sama murid-murid durhaka ini. Nauzubillah min dzalik. Bakal jadi ulama nggak tuh? Jadi ubaru palingnya. Nah, ria yang ini nih, itu kalau nggak dibimbing oleh seorang guru yang ahli kolbu, ahli rohani, nggak akan selamat. Nggak bisa sendiri Pak, karena ria itu ada di dalam ini. Mau baca buku 1000 nggak hilang dia mesti dilatihkan oleh ahli yang sama. Ini mohon maaf, ini kan ada panahan nih depan, kita udah lihat di video, ada bukunya, modulnya, bisa nggak langsung praktek? Tanya sama ustadz kita, bisa nggak? Nggak bisa, tetap harus dipegangin. Nih pegang ini, tangannya harus diajar gimana, tetap dibimbing awalnya. Udah benar nih cara megangnya, sekarang fokusnya. Udah nih, biar nggak ambisi, doa dulu ya kan, supaya nanti kalau kena bagian tengahnya tidak ada rasa sombong. Ada nggak tukang panah, ahli panah, trainer panah yang latih sampai ke sana? Kan nggak ada sekarang. Nggak nemu saya kecuali orang Turki. Orang Turki itu kalau mereka mau manah, mereka doa dulu Pak, baca Fatihah, istighfar, ketika memanah takbir, sehingga ketika nyampe yang dia besarkan hanya Allah, bukan dirinya. Wah kerennya gua, kita nggak ada muncul itu. Latihan kuda, ya, saya suka Pak, walaupun belum lancar-lancar amat naik kuda tuh, ya, enak di badan. Tapi kalau ada perasaan tadi, nggak berzikir ketika main, ketika kita berlatih, ada perasaan, wah, gue mau bentar doang udah bisa, yang lain sebulan belum bisa begini. Ada perasaan begitu. Apalagi ngurusin umat, ya, ngurusin umat kalau nggak ada latihan begini, nanti dia akan mengikuti selera umat, bukan umat mengikuti selera ulama. Itulah kejadian. Lihat aja Pak, nanti kejadian begitu lagi 2024, ya, 2025 ya, pemilu ntar begitu lagi, ntar coba aja lihat. Semoga kita terjaga ya. Saya takut akan berubah itu, karena hanya Allah yang merubah kolbu. Nggak ada jaminan nih saya benar terus, nggak ada. Apalagi kita semua nih ya, sama semua ya. Apalagi manfaat uzlah ya. Selamat dari godaan dunia. Nah, kitanya yang selamat ya. Aman dari malalil asdiqa wa sitril faqa 'anil adu wa syamit wa siddiq al mutawajjih. Jadi kalau ada komunitas yang memang tidak menunjang kualitas rohani kita, ini kita akan tersisihkan dari mereka. Nah, ini aman dari mereka. Bukan berarti kita merasa akan rusak oleh mereka, bukan. Kalau orang ruhaninya memang udah benar, ketemu komunitas penjudinya tobat Pak, pasti tobat. Tapi kalau orang yang di dalamnya nih, dia ustadz soleh, antum nih jamaah soleh, di dalamnya belum jinak nih, sifat kebinatangannya itu, buasnya. Ketemu orang maksiat, benci yang muncul, neraka gitu. Itu belum beres seperti itu, belum beres ya. Apalagi dibawa ke mimbar ya, udah jadi bahasa adalah di atas mimbar. Jadi wajarlah nanti jika ada di akhir zaman, di akhirat ya, bukan akhir zaman lagi, yang pertama dicemplungin neraka itu bukan pemaksiat, tapi guru-guru ngaji Pak, kayak kita kami ini ya, guru ustadz kan ya, maka kita doa terus setiap hari, Allah ma'ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami dari
neraka. Ajirna minan nar, itu hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Amalkan itu, Pak. Orang jika berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, apa kata Nabi? Surga berdoa, ya Allah cepat masukkan dia kepadaku. Jika orang berdoa, ya Allah bebaskan aku dari neraka, neraka pun gak mau ketemu kita. Jadi jangan sombong, berdoalah seperti ini setiap hari. Oh Ustadz, saya mau yang punya surga, yang punya neraka. Wah itu iya juga. Itu ilmu ma'rifatnya. Tapi secara latihan rohani kan di sini mainnya. Latihan nafsiyah kita, jiwa kita biar tidak sombong. Maka beliau kasih semacam kaidah. Jika ingin kita beruzlah, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan supaya nggak halu, nggak nanti diganggu oleh syaitan. Apa yang pertama kata beliau? Hendaklah orang yang beruzlah itu yahsul qablaha minal ilmi ma yusahhih bihi aqidat tauhid. Sebelum dia beruzlah, menyepi, menyendiri, hendaklah dia mempunyai ilmu akidah yang dapat meluruskan tauhidnya. Maka dia wajib belajar akidah ahlus sunnah. Bapak tahu kan Lia Eden tadi yang saya cerita, yang aku sekarang katanya Jibril di badannya. Itu si Lia Eden itu solehah dulunya, suka bantu orang, tahajud setiap malam. Tapi dia tidak belajar akidah, cuma belajar wirid-wirid dari ahli kebatinan. Lalu apa yang terjadi pada dia? Kata dia nih ya, malam-malam pintu saya kunci. Tiba-tiba ketika selesai sholat, ada yang berpakaian putih, kira-kira lebih putih dari ini Pak, menghampirinya, menyapanya, pakai assalamualaikum lagi. Padahal si yang putih-putih itu tidak pernah mengaku dia Jibril. Cuma si Lia Eden mengatakan itu Jibril. Apalagi kata dia, saya tidak pernah buka pintu sudah dikunci. Dia dari mana datangnya? Maka dia meyakini langsung dari langit. Awal-awal yang diajarin benar. Ini hati-hati Pak. Allah itu menciptakan dua wali syaitan, wali Rahman, wali Allah. Kepleset dikit si waliullah jadi wali syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara mengirim. Kalau waliullah dikirim malaikat, wali setan dikirim mantan malaikat. Siapa? Tentara Azazil, tentara iblis. Karena Azazil iblis ini pernah dulu jadi malaikat dan pernah belajar ma'rifat mengenal Allah, memori itu tersimpan, diajarkan kepada tentaranya, disuruh tentaranya ini membisikkan kepada calon-calon wali ini. Jika dia tidak punya ilmu tauhid yang benar, awalnya kan kalamnya benar. Ayo baca ini, sedekah, bangun tahajud, baca ayat kursi. Disuruh baca ayat kursi loh Pak, disuruh baca kulhu. Tapi di belakang nanti dipelesetin. Udah sampai 40 hari, datang lagi dia dengan cahaya yang Masya Allah, engkau sekarang telah menjadi Rasulku. Wah, mulai bisikan begitu. Itu jadi Ahmad Musodek salah satu bentuknya. Itu jadi Lia Eden. Di Parung jadi Imam Mahdi Pak. Kopiannya hitam kayak saya. Ya. Ada juga yang ngaku Imam Mahdi, macam-macam. Tinggal kita tanya. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, tanya aja, dia punya nama ruhani nggak? Kalau yang dia kasih nama yang dikasih bapaknya, wah laut itu, palsu itu, ya, halu, yang masuk was-was setan. Iblis ini dulu menggelincirkan moyang kita, Sayyidina Adam, benar nggak? Tergelincir nggak? Bisa tergelincir Pak. Nabi Adam bisa lewat sama iblis. Iblis ini punya ring satu, tentara-tentaranya 70.000. Kira-kira begitu. Kalau dijumlahin, bisa lebih, bisa kurang.
Ini mereka langsung diajarkan ma'rifat oleh iblis. Inilah yang akan menggelincirkan wali-wali. Ini udah dihambang pintu kewalian, dia menjadi kekasih Allah. Dipelas sedikit aja udah. Kalau nggak belajar ilmu tauhid, lewat ya. Jadi wali setan. Sakti, ya sakti, bisa ngobatin orang, bisa pindah tempat, bisa mecah badannya, bisa ketemu di beberapa tempat di waktu yang sama. Di Jawa tuh ada istilahnya, apa, pancer gitu ya, apa namanya ya, yang badannya bisa mecah-mecah, ketemu di tempat di waktu yang sama. Ada Pak ilmu begitu. Waliullah juga bisa begitu. Nah, ini kan mirip-mirip nih, mirip-mirip Pak. Apa kata beliau? Apa faedahnya? Likai la yastahwiyahu syaitanu yuwaswisu, supaya syaitan tidak memperdayanya lewat bisikan-bisikan. Ya. Wahyu itu kan bisikan. Wahyu yang turun ke Nabi itu bisikan Pak. Ilham bisikan juga. Apa yang membedakannya? Ini bisikan dari Allah, dari malaikat, atau dari syaitan? Kalamnya hampir sama, tapi nanti muatan terakhirnya beda di tauhid dan syariat. Masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau sudah beruzlah lebih dari 25 tahun. Bayangkan Pak, ada yang kuat nggak 25 tahun? Mana ada ustadz sekarang kuat 5 tahun? Saya juga nggak kuat. Ya, 25 tahun nggak bergabung dengan manusia, meninggalkan semua, nggak menikah, nggak ngapa-ngapain, cuma zikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Nggak boleh terbersit sedikit pun selain Allah, nggak boleh, batal dia. Tiba-tiba di tahun ke-20-an itu datang cahaya yang berlipat-lipat, mirip-mirip seperti yang diilustrasikan dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Di tengah ayatnya, nurun ala nur, nur berlapis nur, nur berlapis nur, cahaya di atas segala cahaya. Datanglah itu iblis yang 70.000 itu, datang yang pertama, datang yang kedua. Setan dari api bukan? Api mengeluarkan cahaya nggak? Bercahaya juga dia Pak. Berlapis-lapis cahaya, sehingga dalam hatinya, wah kayaknya Allah nih. Bisa datang nggak? Bisa Pak. Allah mendatangkan cahayanya bisa, tapi Allah itu bukan zat, cahayanya itu bukan seperti itu. Berkalamlah kalam-kalam tauhid, bagus-bagus, karena setan itu tidak pernah ngomong kasar Pak. Yang ngomong kasar itu sisi nafsiyah kita dalam diri. Kalau setan pasti ngomongnya halus. Ayatnya saya sudah bacakan dulu. Innilaka nasihun amin. Sesungguhnya aku wahai Adam, orang yang sangat lembut, tulus, terpercaya untuk membimbingmu. Kalamnya begitu. Engkau akan aku bimbing hai Adam, engkau akan aku bimbing hai Abdul Qadir. Keluarlah kalam-kalam, betul-betul panjang kalam itu, sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, wah ini kayaknya dari Allah nih. Tapi beliau belum percaya dulu, tunggu, sabar. Sampailah kalam terakhir dari cahaya itu. Jadi ada suara dari kalam, dari cahaya itu. Apa katanya? Sekarang wahai Abdul Qadir, engkau jadi kekasihku, dan semua yang aku dulu haramkan halal bagimu. Syekh Abdul Qadir sebelum dia uzlah, dia belajar fikih dulu Pak, ya, belajar akidah dulu. Dalam bab akidah ada satu bab, orang kafir, orang mukmin jadi kafir jika dia menghalalkan yang pasti haram. Kecuali ini masih diperdebatkan nih haramnya, lalu itu dihalalkan, itu lain cerita. Ini udah jelas. Apa kata yang ngomong, semua yang aku haramkan halal bagimu. Kata Syekh Abdul Qadir, syaitan, anta syaitan, anta iblis, kamu ni syaitan, kamu ni anak iblis.
Cahaya yang tadi berlipat-lipat itu, berlapis-lapis itu langsung hilang. Jadi ma'rifat syaitan dan ma'rifatullah bedanya cuma satu, Pak. Menghormati syariat. Satu itu aja. Jadi ketemu wali manapun nanti, pastikan dia tidak pernah berkalam menghina syariat. Zahirnya kita nggak lihat dia sholat nih, urusan dia. Zahirnya kita nggak lihat dia mungkin baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak pernah mengatakan apa itu Quran, gitu. Sekarang nggak wajib lagi sholat. Wali kalau jadi wali nggak wajib sholat lagi. Kalau keluar kalam itu berarti dia bukan wali. Tapi kalau dia diam aja, Pak, jangan-jangan dia lagi ngelakon depan kita, nguji kita. Kan banyak wali-wali yang nguji kita. Kita ngelihat kolbunya atau ngelihat fisik, bertingkah di depan kita, ya itu banyak. Udah syuruk, Pak, ya? Ya udah dulu deh, Pak. Terakhir Syekh Abu Yazid Bustami atau Bayazid yang sezaman dengan Imam Muslim. Beliau diizinkan oleh Allah untuk berkalam-kalam dengan Allah ruhaninya. Ini Abu Yazid. Mirip-mirip seperti kisah Nabi Musa. Cuma untuk wali namanya ilham. Dalam ilhamnya dia bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku mencapai ridhomu, hadir dalam majelis-majelismu? Apa kata Allah? Ilhamnya muncul, farik nasab wa ta'al, talak tigalah nafsumu, lalu datanglah kemari. Maka Abu Yazid Al-Bustami itu betul-betul melatih jiwanya supaya tidak menjadi kebinatangan, baik ternak ataupun buas, sehingga kemudian beliau menjadi Sultanul Arifin, ya, rajanya orang ahli ma'rifat. Ini Imam Abu Yazid Al-Bustami. Meskipun kita tidak sanggup seperti mereka ulama-ulama tersebut, kan beliau ulama salaf nih, tapi kita cicil aja dikit-dikit, Pak. Maka mulai hari ini coba berniat, saya mau setengah jam beramal, berlatih setiap malam, ya. Kalau belum punya guru, sholawat aja, sholat witir, lalu sholawat aja udah, atau baca la ilaha illallah. Kemudian pagi sore hari Sabtu pengajian juga, Pak, di sini. Kalau nggak pengajian kan setelah habis ngaji itu praktek, coba, Pak, duduk sampai terbit matahari kuatnya. Kalau sekarang kuat kan ada yang didengerin, ada yang dilihat orangnya, ya. Coba habis subuh orangnya nggak ada nih, nggak ada yang ngomong, kita zikir sendiri, paling 15 menit udah kesemutan. Tuh, dari tadi nggak kesemutan kan? Nanti baru selesai kerap berasa, Pak. Emang begitu, ya, dihembus-hembusin sama syaitan. Semoga Allah, ya, menerima kita sebagai hambanya yang mau membersihkan dirinya, ya, dengan uzlah dan khalwah. Ada tanya jawab, ya? Nggak ada. Tafadhal, silakan, Pak. Ustaz, saya pernah dengar yang bertahan Nabi Rasulullah kan bertahan setelah uzlah. Iya. Adakah hadis-hadis yang mengajarkan tata cara bertahan? Tadi cuma begitu doang, Pak, di hadisnya. Ya, sebaik-baik manusia dua, satu yang berjuang fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, yang kedua mereka datang ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, lalu beribadah di sana, menyelamatkan agamanya. Cuma begitu doang. Tapi ada nggak ilmunya? Ada. Kitab ini kan ngajarin itu. Kitab Hadaikul Haqaiq. Maka kalau ingin selamat dalam berkhalwat, saya kasih tahu aja, wajib bertorikot sufi. Kalau enggak nanti jadi setan, Pak. Jadi orang-orang yang pulang-pulang tuh ngaku jadi Mahdi, ngaku jadi Nabi Isa, ngaku jadi Rasul, ngaku jadi Jibril, itu karena dia lewat jalur kebatinan, nggak tawadu, cari ke guru. Emang bisa baca kitab, iya, tapi untuk ilmu begini nggak cukup kitab, harus
Itu sebabnya saya tidak berani menyerang orang-orang tarekat, nggak berani saya. Kenapa? Mereka mewarisi ilmu ini yang nggak ada di ahli fikih, nggak ada di ahli tauhid, nggak ada. Ada cuma sama mereka doang. Ya, banyak sebenarnya. Dan itu terbukti dia punya sanad kepada Rasulullah. Disebutlah thariqat itu thariqat mu'tabarah. Cuma yang kita dengar kan orang belajar thariqat gila. Berarti yang kita dengar tuh setan lagi tuh yang ngomong tuh. Nah, jadi Bapak jangan deh kalau nggak punya guru ya. Ntar pulang-pulang saya deng Mbak. Kalau Bapak nggak mau berthariqat udah begini aja. Sholat udah beramal biasa aja. Ini hati-hati, di YouTube sekarang banyak orang ember, disebarin tuh ilmu-ilmu zikir, ijazah terbuka. Jangan amalkan, ya, jangan diamalin. Nanti kalau Bapak amalin, saya jamin yang datang setan. Pasti datang setan. Karena ciri-ciri setan itu udah nggak mau berguru, gengsi, udah buka aja WA gitu. Mesti berguru. Imam Bukhari dulu mau dapetin satu hadis aja, innamal amal binniyat, berangkat dari Uzbek sampai ke Mekah, 1000-an kilometer Pak, dari sini ke Bali, belum ada pesawat, dia jalani. Maka Imam Bukhari jadi wali di kalangan ahli hadis. Kan gak semua ahli hadis juga waliullah. Ada yang jadi wali itu yang bertahan kitab-kitabnya itu kan wali-waliullah semua itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Karena mereka menulisnya dalam bimbingan Allah itu. Dibimbing gurunya Imam Bukhari, saya udah sering sebut berapa? 1700. Dia berguru ke senior, berguru ke teman sejawatnya, untuk menghantam kesombongannya, dia berguru ke muridnya. Siapa salah satu muridnya namanya Ibnu Khuzaimah, masih muda. Dia ambil beberapa hadis dari muridnya itu, baru dia jadi wali itu Pak. Jadi ahli hadis aja itu bisa kejebak jadi ahli hadis Pak. Ustadz sunnah, ya tunggu dulu. Ustadz sunnah udah melakukan rihlah seperti Bukhari belum? Minimal khatam Bukhari Muslim kayak ya. Mana sekarang Ustadz sunnah khatam Sahih Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmizi ya. Yang khatam malah ulama di Indonesia. Maka jangan belagu dulu tamatan Timur Tengah, tamatan UIN, IAIN, tamatan doktor, santai aja dulu. Ngaji kitabnya khatam nggak gitu. Ya. Kan sekarang nge-brand diri itu kan gampang sekali. Nah, saya takut dengan branding itu ya, dan saya minta ampun kepada Allah apabila dulu pernah tergoda itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uzlah itu kalau bisa bilang nggak jamaah tabligh itu juga melakukan uzlah. Ya, saya pernah diajak 3 kali terus sampai 4 kali itu satu. Yang kedua, bagaimana kita seperti di dunia modern itu mempraktekkan ini. Mempraktekkan uzlah tadi itu. Ya, mempraktekkan uzlah atau seperti jemaah tabligh masuk nggak nih gitu ya pertanyaannya. Ya, jemaah tabligh itu didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Dia seorang ahli hadis dan mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan Khistiyah. 3 tarekat Pak, yang saya tahu, mungkin lebih, wallahu a'lam. Tapi dia lihat ahli tarekat, ahli sufi di zamannya sibuk dengan zikir-zikirnya, lalu tidak mengurusi umat, terutama yang ulama nih. Sebaliknya, para pendakwah kosong kalbunya dari zikir. Dia udah ada berdakwah, tapi tidak berlatih rohani, tidak punya khalwat. Maka beliau padukanlah 2 ini, jadilah gerakan khuruj dalam jemaah tabligh. Jadi mereka bukan uzlah, khalwah ya. Kita coba lihat tuh malam-malam mereka orang belum bangun, dia sebangun, ya kan? Nah itu khalwat namanya Pak. Kalau uzlah dia ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke goa-goa, itu bedanya. Jadi yang dilakukan oleh kawan-kawan kita jemaah tabligh, ahbab tabligh, itu adalah khalwah. Siang-siangnya mereka mengamalkan hadis berdakwah, ya kan? Maka kita disapa, dijenguk oleh mereka. Tapi ada juga yang
Yang suul adab banyak, ya. Kita habis ceramah diceramain sama dia ada. Kita bawa kitab, Pak. Udah jelas kita bawa kitab nih, kita nyantri nih. Kan ujian juga buat saya, Pak. Ya, mau nggak diceramain orang kan gitu? Diceramain kita. Karena saya tahu kaidah jemaah tabligh tidak boleh menggurui guru, maka saya balikin itu. Ngamuk-ngamuk jamaahnya, ya. Dibentak lagi saya. Nah, di situ kemudian baru teringat. Saya tekanlah sisi baiyah, ya, sisi emosional itu, sisi binatang buas. Yang bentak saya salamin, Mbak. Ya, semoga dia ingat sampai sekarang, dan saya sudah maafkan. Ya. Apa lo, sok pinter lo, anak muda juga nggak punya pengalaman, digituin. Dia nggak tahu kalau kita nyantri udah belasan tahun, muka aja yang culun, ya. Kan berasa begitu, tuh udah mulai lagi tuh, Pak, kambuh lagi tuh. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu halusnya setan itu, halus sekali. Nah, godaannya teman-teman ahbab tabligh begitu. Nah, godaannya Ustadz kan nggak mau dengerin ceramah orang. Nah, maka nih saya melatih diri saya dengan mau dengerin ceramah orang atau khutbah. Jadi kalau Jumatan itu saya jarang dengerin, terima khotib, Pak, biasanya. Pengen dengerin aja khotibnya ngomong apa. Kalau pulang-pulang tuh saya cek, pulang-pulang kalau saya ngomongin si khotib berarti saya belum beres. Nah, nanti ada aja yang negur di rumah tuh, Ustaz isinya gosipin dai, katanya gosipin Ustaz. Ingat kita, alhamdulillah ada yang ingetin, ya. Jadi ahbab tabligh itu berkhalwat. Nah, cuma karena itu sudah paduan, thariqatnya sudah tidak murni, dakwahnya pun jadi kaku sebagian. Jadi mereka pun sekarang lagi mencari model mana yang pas. Sampai ada ahbab tabligh itu datang ke salah satu wali Allah di India, minta nasihat. Nah, kan bener nih minta nasihat nih. Hobi mau ceramain orang, taskil istilahnya. Apa kata si wali? Ente apa sih yang kurang? Zikir pagi udah, sore udah, tahajud udah, jamaah udah, sedekah udah, bermusyawarah udah, semuanya udah. Yang kurang satu, qalbunya belum ta'alluq billah. Qalbunya belum ta'alluq, belum takluk, belum berkoneksi kepada Allah. Ngomong tauhid, tapi di lidah doang, perasaannya enggak. Ya, apa itu, Ustaz? Kirain surat cinta, Ustaz. Dari Pak Muhammad Jailan, ya. Mohon diberi cara menahan amarah dan bisa tawadhu, syukran. Versi Nabi aja, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang bisa membersihkan jiwa itu hanya cara-cara kerasulan. Maka cara kerasulan ketika menghadapi kita amarah, apa? Kalau kita lagi marah, duduk, itu udah tahu semua tuh teorinya. Tapi coba praktek, Pak. Kita udah duduk nih di atas mobil sama di atas motor nih. Udah duduk nih antum nih. Gimana caranya? Dibel orang, disalip orang, disenggol orang. Berasa aja gimana? Gak terima kan? Gimana caranya? Kan udah duduk. Nah, sekarang mulutnya yang didudukin. Senyumin aja, Pak. Berarti senyum. Kalau kita sudah duduk, nggak mungkin dong lagi nyetir kita tidur. Kan kalau masih marah pas duduk kan disuruh tidur. Berani Pak tidur lagi nyetir? Kan nggak mungkin. Senyum. Kalau Bapak senyum langsung dapat 2 pahala. Kita mengekang amarah, yang kedua dapat senyum. Ya, walaupun ntar yang disenyumin ngerasa nyengir juga nih orang. Gak ada masalah, ya. Itu caranya. Kalau kita lagi di rumah, itu gampang. Nah, Bapak Ibu, kenapa rumah itu jadi sarang setan, sarang binatang buas? Karena kita masuk nggak membawa nama assalam. Maka Imam Fudail bin Iyad mengajarkan dalam kitab beliau, kalau mau masuk rumah bacalah salam kepada Rasulullah. Bid'ah nggak tuh? Ada kitabnya kok, Pak, ya. Imam Fudail bin Iyad, Qadi Iyad bukan Fudail, ya. Qadi Iyad, kitab Asy-Syifa.
itu mengajarkan begitu. Imam ahli hadis beliau ini, pensyarah kitab-kitab hadis dan menulis kisah-kisah Nabi yang sahih dan hasan. Apa kata beliau? Jika engkau masuk ke rumahmu, bacalah salam kepada Nabi, lalu salam kepada dirimu, baru salam kepada orang di rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasain Pak, saya merasakan benar-benar itu nggak bisa marah Pak, nggak bisa marah. Mau senyum aja di rumah itu. Yang kedua, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kan kita apalin semua tuh. Jadi yang tahayyat itu jangan cuma berhenti di sholat, itu dipakai Pak di masuk rumah. Kan di rumah kita akan lama duduk di situ. Baru kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk pintu tuh udah 3 langkah nih mau masuk, baca itu Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, atau Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan cinta kepada Nabi. Nabi itu namanya apa? Rahmatan lil. Kalau sudah dimulai kita menyentuh pintu dengan rahmat, di dalam rumah itu kasih sayang aja isinya. Marahnya pasti bener, dan nggak mungkin marahnya itu cinta. Apalagi kalau dia sedang menebar cinta. Coba amalin itu ya. Ini ijazah pagi ini nih. Ya, silakan diamalkan. Salam atas engkau wahai Rasulullah, kalau nggak bisa bahasa Arab. Salam atas kalian, salam atas kami dan semua hamba Allah. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain Pak. Kalau ini udah berjalan minimal 3 hari aja, kita sama dengan mengundang nurnya Nabi masuk ke rumah. Barulah rumah jadi baiti jannati. Kalau enggak baiti mati. Ini Mas Yoga nih, mohon dijelaskan. Seringkali perbuatan dosa yang sudah kita sesali, sudah berjanji kepada Allah tidak mengulanginya, tiba-tiba tanpa direncanakan kita terjatuh kembali. Mohon nasihatnya. Seringkali saat kami berkomitmen untuk tobat, muncul rasa khawatir was-was kalau terjebak lagi. Ini kan setan yang ngasih was-was. Gak usah tobat, terganti nasihat lagi. Yang parahnya yang ngomong Ustadz, tobat cuma sekali. Loh, mana ada dalil begitu Pak? Berarti dia nggak paham bahasa Arab. Kenapa nggak paham bahasa Arab? Ahli tobat bahasa Arabnya apa? Tawwabin. Nama Allah apa? Tawwab. Apa arti tawwab? Yang tidak bosan-bosan menerima tobat hambanya, meskipun dosanya sama diulang berkali, itu tawwab namanya. Maka kita doa setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku hamba engkau yang doyan tobat. Itu artinya tobat lagi, besok terjebak, tobat lagi. Kita nggak niat maksiat, kita niat tobat. Maka berniatlah setiap hari ingin menjadi hamba yang tobat. Karena pintu makom-makom rohani untuk sampai merasakan hadir bersama Allah, itu pintu pertama yang harus dilewati adalah taubat. Tobat apa namanya? Tobat nasuha. Ada ciri-cirinya, ada nyesel. Maka Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Ciri-ciri kamu sudah tobat nasuha, ada penyesalan. Loh kok terjebak lagi? Emang begitu. Makanya Allah sudah kasih lampu hijau di situ. Maka Allah tantang juga nih orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Jika kalian tidak merasa berdosa, aku akan ganti kalian menjadi generasi baru yang merasa berdosa, lalu minta ampun kepadaku. Kan kita sudah jelaskan di pertemuan kedua di kitab ini bahwa dosa itu terbagi 3. Ada dosa zahir. Mungkin nih Bapak Ibu nggak dosa zahir, tapi mungkin dosa level 2, dosa batin. Pernah gak buruk sangka sama orang? Pernah. Kesel sama orang? Sering. Ya. Marah sama orang? Iri sama orang? Merasa lebih baik sedikit aja dari orang? Udah Pak, dosa ini udah. Dosa batin kelihatan gak? Selama ini kita baru tobat di dosa yang lahir. Kapan kita tobat dari dosa tidak khusyuk sholat? Tuh. Tadi gak ada tuh saya lihat. Berasa loh Pak ya. Orang yang tobat dari tidak khusyuk itu berasa.
Ini nggak ada sobrullah. Maka benarlah kata Abdullah bin Amr, engkau nanti jika masuk ke masjid, kata Nabi, tidak akan melihat lagi ada orang khusyuk sholat di masjid. Nah, karena kita nggak khusyuk sholat kita ini, maka kita taubat karena tidak khusyuk. Mudah-mudahan Allah terima, gitu Pak. Jadi habis assalamualaikum kita taubat. Malu baca subhanallah di lidah, tapi pikiran kemana-mana. Lidah baca Allahu Akbar, tapi hati membesarkan selain Allah. Itu perlu ditobatkan itu Pak. Nggak ngeh selama ini. Nah, kalau para nabi level 3, hal-hal yang menurut beliau tidak pantas, bagi kita udah keren. Nabi, beliau beristighfar setiap hari 70 sampai 100. Kenapa? Karena beliau sempat tertarik dengan cahaya yang meluap-meluap dalam dirinya. Cahaya surga kah? Cahaya mukjizat kah? Innahu la yughanu ala qalbi. Ada cahaya menutupi, menyilaukan kalbuku. Kalau kita bukan cahaya yang menyilaukan Pak, kegelapan yang menutupi. Jadi Nabi dapat kesaktian, dibukakan alam gaib. Itu Nabi istighfar dari itu. Kalau kita nyari biar bisa mengakses alam gaib, nggak kuat kita, nggak kuat. Ya. Nah, itu Nabi. Nabi istighfar dari tidak merasa pantas di hadapan Allah. Jadi Nabi nggak punya dosa. Bagi beliau itu dosa. Tapi level 2 dan 1 tadi itu menganggap itu bukan dosa. Ya. Nah, inilah makna Nabi beristighfar. Jadi Nabi tidak berdosa seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Jadi gimana caranya? Udah niatlah tobat setiap hari dan sesali setiap kali terjadi, kembali segera. Ya, sama, saya juga begitu, antum sama semua kok. Emang ada jaminan nih, ntar matanya nggak jelalatan? Kan nggak ada. Ada jaminan nih, antum nanti nggak tergoda. Udah nikah nggak tergoda? Pasti semua kita tergoda. Ya, ngelihat ada orang mobil baru, kebayang Pak, korupsi nih, gitu. Ngeredit nih, nah, agak penting nih ngomong kredit. Kan ngeremehin itu Pak. Itu udah diistighfarin belum? Ya. Baik. Cukup kali ya, udah 6:30. Bapak Saudara makan Allah. Kesimpulan kajian kita pada pagi ini, salah satu pilar para wali Allah, para nabi Allah menjadi kekasih-kekasih Allah, itu mereka menjalani satu perangkat dan latihan rohani yang bernama uzlah, menyendiri. Ketika Nabi sudah mapan semua umat, maka uzlah ditiadakan di zaman beliau dan jadilah khalwah, berkhalwat. Jadi menyediakan waktu sejenak bersama Allah meskipun di tengah keramaian. Meskipun uzlah yang tadi masih boleh dilakukan sampai saat ini. Semoga kita mengambil khalwatnya Nabi kalau tidak sanggup mengambil uzlahnya Nabi. Ya, wa sallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.